Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelarianda dengan NIM 2103060023 dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan dengan dosen pengampu Bu Tati Fidanasari SPTMP. Di sini saya akan menjelaskan materi dari praktikum biokimia yang berjudul enzim. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai enzim. Pertanyaan yang pertama, jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Enzim terdiri dari dua komponen. Yang pertama yakni bagian pro atau apoenzim dan bukan bagian dari protein atau gugus protestik. Apoenzim tersusun atas protein dan mudah berubah tergantung faktor lingkungan, misalnya pH dan suhu. Fungsi kofaktor ialah katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim, sedangkan ion organik dalam gugus protestik disebut koenzim yang berfungsi untuk memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim yang lain. Lalu selanjutnya jelaskan dua model cara enzim bekerja. Jadi yang pertama yaitu teori gembok dan kunci atau lock and key. Menurut teori ini, suatu enzim hanya bekerja untuk satu jenis substrat saja yang akan berikatan pada sisi aktif. Enzim ini ibaratkan sebagai gembok dan substrat diibaratkan sebagai kunci. Lalu yang kedua, teori kecocokan terinduksi atau induced fit. Menurut teori ini, kofaktor atau aktivator enzim akan berikatan dengan sisi allosterik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu. Substrat kemudian diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Lalu pertanyaan yang ketiga yakni jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contoh enzimnya. Jadi yang pertama itu ada oksidoreduktase, transfer elektron, contohnya alkohol dehidrogenase. Lalu yang kedua transferase, transfer gugus fungsi, contohnya heksokinase. Lalu yang ketiga hidrolase, yakni reaksi hidrolisis, contohnya tripsin. Lalu yang keempat liase, pemutus ikatan CC, CO, CN, membentuk ikatan rangkap, contohnya pyruvate dekarbosilase. Lalu yang kelima isomerase, pemindahan gugus di dalam molekul membentuk isomer, contohnya maliat isomerase. Lalu yang keenam ligase atau sintase, pembentukan ikatan, contohnya pyruvate karboksilase. Lalu yang keempat, jelaskan sifat-sifat enzim. Jadi enzim yang pertama, enzim tersusun atas protein, tapi tidak semua protein merupakan enzim. Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Lalu enzim bekerja secara spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Lalu enzim dapat digunakan berulang kali atau reusable karena tidak ikut bereaksi. Enzim tidak ikut berubah menjadi produk. Lalu kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversible, yaitu dari substrat menjadi produk atau produk menjadi substrat. Lalu soal selanjutnya yakni jelaskan secara singkat bagaimana proses katalisator bekerja. Jadi suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawanya ke puncak bukit energi menuju bentuk reaktif yang disebut tahap transisi. Suatu reaksi kimia dapat dipercepat dengan dua cara, yaitu pertama meningkatkan suhu, lalu yang kedua memberinya katalis. Lalu yang keenam, jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Yang pertama ada temperatur. Temperatur tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein, sedangkan temperatur rendah akan menghambat reaksi. Pada umumnya, temperatur optimum enzim adalah 30 derajat sampai 40 derajat.
Lalu yang kedua, perubahan pH. Perubahan pH sangat berpengaruh pada perubahan asam amino kunci pada sisi aktif enzim sehingga menghalangi sisi aktif bergabung dengan substratnya. pH optimum yang diperlukan oleh enzim-enzim berbeda tergantung pada jenisnya. Lalu yang ketiga, konsentrasi enzim dan substrat. Semakin banyak enzim, semakin banyak enzim, reaksi akan semakin cepat pula. Sebaliknya, apabila enzim semakin sedikit, maka reaksi yang terjadi juga semakin lambat. Lalu yang keempat, inhibitor enzim. Menghambat kerja enzim sehingga kecepatan reaksi akan turun. Ada dua macam inhibitor, yakni inhibitor kompetitif atau zat penghambat yang mirip dengan substrat sehingga berkompetisi dengan substrat untuk bergabung ke sisi aktif enzim. Lalu inhibitor non kompetitif atau substrat yang sudah tidak dapat berikatan karena sisi enzim berubah. Lalu yang ketujuh, jelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibition dapat terjadi pada enzim. Feedback inhibitor ya dimaksud dengan inhibitor umpan balik dilihat dari skema ini. Terdapat huruf ABCD yang merupakan substrat. Contohnya, semua makanan yang dimakan yang dimana zat gizi yang berbeda-beda, karbohidrat, protein, lemak. Di dalam tubuh kita ada substrat ABCD dengan bantuan enzim E1, E2, E4 yang akhirnya menghasilkan produk akhirnya atau Z. Ya, yang akan menghasilkan produk dari aktivitas mekanik kerja enzim ini, justru dia akan menghambat aktivitas salah satu enzim ini. Demikian materi praktikum yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.